قال قال الإمام الوادي رحمه الله تعالى قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن محمد حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك وقال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرف من حديث ابن أبي ذئب وقال عبد الرحمن هو حديث حسن. Dia meriwayatkan di sini dari bapaknya yang mengadu, Inna abi syatani, bahwa bapakku telah mengadukan aku dulu kepada Nabi di waktu masih hidup tentang perbuatanku, mungkin menyelisihi bapaknya. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As wasiatnya di lafaz hadis ini? Ati abak madama hayyan wala taksih. Ati abak fil amr ati dari fi'lun atau ayuti'u ati' fil amr, maka ikutilah abak ayahmu. I'rabnya abak maf'ulun bi mansubil alif karena asmaul khamsah. Ati abak, ikuti semua ucapan bapakmu, perintah bapakmu madama hayyan, selama dia masih hidup. Wala taksih, dan jangan engkau bermaksiat kepadanya, menyelisihinya. Maka disinilah ucapan di dalam hadis juga, fa'ana ma'akum walastu uqatil, maka aku duduk di sini bersama kamu karena wasiat Nabi agar aku mentaati bapakku, dan bapakku bersama kamu Muawiyah. Maka bapaknya duduk terus dengan Muawiyah. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ingin taat kepada bapaknya, wasiat Nabi. Nabi yang mengatakan, ati abak wala tu'sih madama hayyan, terus ikuti bapak kamu selama dia masih hidup. Makanya dia terus mengikuti bapaknya, birrul walidain, dan mengikuti perintah Nabi. Ini poin pendalilannya, bukan dia mengikuti Muawiyah. Maka di sini dia berlepas, fa'ana ma'akum walastu uqatil, aku bersama kamu duduk, hanya duduk saja, tetapi aku tidak ikut berperang bersama kamu, dan berlepas diri dari peperangan sifil. Maknanya bahwa keadaan dia bersama mereka hanya sekedar mengikuti bapaknya, karena telah diwanti-wanti oleh Nabi, kamu harus taat kepada bapak kamu terus menerus selama dia masih hidup, dan jangan kamu bermaksiat kepada bapak kamu. Paham sekarang pendalilannya? Maka kesimpulannya bahwa hadis ini poin pendalilannya adalah kalimat ati abak, taatilah bapakmu madama hayyan, selama dia masih hidup, wala taksi. Apa i'rab taksi? Fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah, wala taksi. Wa alamatu jazmihi apa? Taksi. Hadfi mada al-ya, asalnya taksihi, menjadi wala taksi. Maka hadis ini hadis yang memilukan, namun itulah yang Allah inginkan. Mereka hamba Allah, mereka terjadi fitnah karena yang namanya manusia tidak lekang dari kesalahan. Terjadi perang di antara para sahabat, saling berbunuhan, terbunuh di antaranya Ammar bin Yasir. Namun dalam permasalahan ini kita tidak boleh masuk kemudian mencela Muawiyah dan mencela Ibnu Qudiyah yang membunuh Ammar, dan tidak. Di sini karena apa? Pertama, mereka manusia. Kedua, mereka apa? Berijtihad, dan ijtihadnya oleh Allah diberikan pahala. Yang benar 2 pahala, yang salah 1 pahala. Ketiga apa? Allah telah ridho atas mereka, radhiyallahu anhu wa radu'an, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada, dan bahkan Allah telah menyiapkan surga untuk mereka. Lalu apa faedahnya seperti orang Syiah?
ada udang di balik batu. Apa itu? Mereka ingin membuat kaum muslimin menjadi membenci Muawiyah dan para sahabat yang lain, hanya Ali saja yang benar. Itu yang diinginkan oleh kelompok Rafidhah karena mereka asalnya Yahud, maka ingin memecah belah. Dan ini yang dijadikan kajian bagi mereka. Kelompok Syiah, mereka para pendusta. Mereka mengambil tarikh-tarikh, sejarah-sejarah yang kelam seperti ini, dituliskan di buku-buku mereka, ditambah, bahkan tentang permasalahan Qissatul Ifk di dalam hadis yang pernah kita lewati di kitab Al-Iqtisam di akhir. Qissatul Ifk tentang fitnah katanya Aisyah berzina. Maka kisah ini tidak benar, dan mereka yang berbuat kesalahan telah bertobat juga, dan mereka para sahabat. Maka selesai Qissatul Ifk. Datang bara'ah minallah untuk Aisyah, tidak melaksanakan perbuatan itu. Sekarang di zaman ini orang Syiah membongkar Qissatul Ifk dari riwayat-riwayat, bahkan Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Namun semua di riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya bahwa bara'ah dari Allah tentang Aisyah tidak melaksanakan, ini dihilangkan. Yang disebabkan justru wakil bahwa Aisyah ya dan billah kata mereka pelacur. Masalah khobar di Sahih Al-Bukhari, Muslim dan Al-Quran mereka tutup. Di hadis yang telah kita lewati, kitab Al-Bukhari di kitab Al-Iqtisam, dihapus oleh mereka. Yang mereka sebarkan bahwa memang terjadi perzinahan. Tidak cukup dengan itu. Saya mendengar dari saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, istri saya, bahwa di Iran diadakan silsilah ataupun bahasa kitanya telenovela tentang kisah Ifk. Bagaimana terjadinya Aisyah katanya berzina dengan sahabat. Dibikin kayak telenovela kisah. Namun diberitahukan bahwa di saat di kisah itu mereka naik unta, karena di hadis Ifk seperti itu, naik unta, Aisyah ketinggalan, tertidur. Kemudian tertinggal oleh Nabi dan Nabi tidak tahu. Akhirnya dia bangun sendirian dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak ada unta, tidak, karena dia tertidur. Akhirnya datang sahabi, kebetulan terlambat. Akhirnya disuruh naik Nabi kepada unta, istri Nabi kepada unta. Dan alhamdulillah sudah Allah jelaskan di hadis dan di Al-Quran tidak terjadi apa-apa, justru menolong orang. Sampai ke Madinah dibuat fitnah oleh orang-orang Madinah dan dijadikan oleh orang-orang Syiah syiar untuk membenci Aisyah. Dikatakan Aisyah berzina. Maka di saat mereka membuat telenovela, adegan ini Aisyah naik unta dan terjadi apa yang terjadi kata mereka, perzinahan dan sebagainya di padang pasir yang sendirian berkhulwah kedua ini. Di saat adegan itu naik unta, untanya ngamuk, hancur apa yang ada pada mereka. Ini yang kami dengar dari khobar yang ada sekarang. Kesimpulannya mereka tidak takut dan tidak malu membuat fitnah Ifk menjadi telenovela. Dan itulah keadaan orang-orang Syiah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Mereka senang dengan hadis-hadis seperti ini. Namun kita tadi menyampaikan kepada kalian bahwa poin hadis ini adalah tentang permasalahan ketaatan Abdullah bin Amr bin As kepada bapaknya. Karena ini wasiat Nabi agar ati abak madama hayyan wala taksih. Ini poin pendalilannya. Adapun kisah tambahan di sini menjelaskan tentang keutamaan Ammar bin Yasir dan keutamaan Abdullah bin Amr bin As duduk dengan Muawiyah, tetapi tidak ikut urusan fitnah kaum muslimin dengan beliau, tapi beliau taat kepada Allah. Banyak faedah. Yang jelas itulah yang bisa kita berikan di dalam pelajaran hari ini, terutama masalah fitnah antara kaum muslimin. Kita tawakuf, jangan masuk berdalam-dalam. Maksudnya masuk berdalam-dalam kalau hanya sekedar ingin mengetahui seperti kita tadi, mengetahui lafaz ini maknanya ini,
lafaz ini maknanya ini, itu tidak apa-apa. Namun masuk bagaimana sikap Muawiyah kepada Ali, bagaimana di saat dibunuhnya Ammar, pantas Ammar itu untuk dibunuh memang. Ini di sini menghukumi mereka, ini tidak ada haknya bagi kita. Karena 3 perkara tadi. Paham 3 perkara tadi? Apa yang pertama? Mereka tidak lekang dari dosa. Kedua, mereka berijtihad dan di sisi Allah mendapatkan pahala. Ketiga, Allah sudah ridho atas mereka. Lalu ngapain lagi? Dibikin sidang seperti Verdi Sambo sekarang, terus menerus setiap hari. Di sini sudah tidak pernah kita bahas lagi kenapa Muawiyah begini, kenapa Ali begini, lalu kenapa Aisyah mengikuti di perang sifil ini dengan siapa? Lawannya Ali. Lalu kenapa si sahabiah yang lain, kenapa sahabi yang lain? Apa yang diinginkan? Allah telah menghapus dosanya. Maka tidak butuh lagi untuk kasus ini direkonstruksi ataupun dimasukkan kepada mahkamah, diadili, kita mengadili mereka para sahabat, tidak pantas. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu